gokil. Ini gokil. Ini Gokil. set paling gokil. Gokil. Ini set Kita paling cakep. udah- Lu taruh mana nih, Mas? Kita udah 3 kali Tidak sadar. outdoor. 2 kali, 3 kali. Tiga. Ini 3 kali dan ini kayak paling cerah nih, paling oke sejauh ini nih. Backgroundnya oke, cakep. Udah gitu, kenapa kita bisa kompakan pakai itu bro? Ya, tahu juga. Kok bisa pas ya? Gitu. Sebenarnya ini kita nggak janjian, tapi memang dari hati itu kita merasakan ada duka. Sebelum kita mulai, kita mau Opening dulu. Oke, ketemu lagi sama gua Jules Gua Andi. di Suara Fans Milan. Forza lotta vincerai, non ti lasceremo mai. Forza Milan. Oke. Ya tadi seperti yang udah sempat di bridging di depan bahwa kita pakai hitam-hitam, ada sedikit kedukaan ya. Dari last episode terakhir episode 5 ya, jadi sekarang episode 6 ya. Episode 6. Episode 6 ini Kurang ada beberapa agenda ya. kurang kiri. Ya, nice. Ya, ada beberapa agenda yang akan dibahas nanti. Tapi yang pasti sebelum kesana gue mau ngomongin set lagi. Gue suka banget, sumpah. Gini apa pencahayaannya gue oke, gue kelihatan cerah mungkin gue. Iya, paling kita di jalan ya kan. Iya, ini lagi gue di kafe, nama kafenya Lapangan Coffee. Oke juga, dari kita janjian mana nih dekat tempat gue nge-gym gitu kan, ya udah deh di sini. Ternyata oke, kelihatan karena baju itu kali, karena Ya, mungkin cerah banget cerah. ya. Karena iya, Cerah karena ya? di atasnya itu kayak lampu-lampu. Terus udah lampu-lampu cakep deh. Tapi oke, ini kayaknya kafenya perlu hire kita nih. Bayar kita nih udah kita mention. Alright. Oke, Om. Kemarin kan kita episode 1 sampai 5 itu kita biasanya Tangan kafe. Nggak apa-apa. Kita kan ngalor ngidul biasanya. Ya. Ya. Nah, sekarang gua ada kepikiran coba ada pembahasan yang nanti kita pembahasan ada 3 sekarang. Jadi ada Milan History. Oke. Kita bakal ngebahas pemain-pemain Milan yang pernah main di Milan. Mungkin dia ada cerita apa gitu-gitu di luar sana. Gitu. Mungkin dia lagi pindah klub terus berhasil atau Unik. kayak gitu-gitu ya. Oke, unik. Nah, terus nanti kita bahas Milan now, Oke. apa yang terjadi sama Milan sekarang saat ini, sama rumor. Wah. Rumor kita bahas untuk next episode. Apakah rumor itu Bener apa enggak? bener apa enggak atau tidak? Ya kayak gitu. Oke. Oke. Yang pertama kita mau Milan History. Alright. Nah, 2 hari lalu Kevin Prince Boateng itu menyatakan dirinya pensiun. Yes. Ada kenangan tentang Kevin nggak? Ada banget. Boateng. Dia disebut KPB ya. Ya. Dia itu adalah salah satu pemain di sejarah Milan 2011-an. Waktu itu kita juara Liga. Betul. Gue inget banget dia selebrasi Michael Jackson. Jadi dia tuh bisa yang gitu. Jadi ala-ala nanti mungkin kalau ada insert boleh dipasang. Jadi kayak dia pakai baju hitam, pakai topi yang ala-ala Michael Jackson, Ingat gua. bajunya gitu terus dia joget-joget perayaan kita gitu-gitu yang jalan-jalan moonwalk, Ya. mundur-mundur. Itu gue inget banget. Itu perayaan salah satu perayaan yang wow banget. 2011 masih ada Ibra kan ya? Sama Ibra dan kawan-kawan ya. Tapi abis itu memang Milan langsung jelek Ya. total. Dia kalau nggak salah pindah ke Liga Jerman. Betul. Liga Jerman. Betul. Nah, KPB ini sebenarnya nggak terlalu. Enggak, dan sendiri ada nggak? Momen-momennya. Gua pernah lagi rambutnya mirip dia dulu. Yang ini loh, kayak cepak-cepak gitu dia kan. Iya, rambutnya nggak pernah panjang kan? Iya begitu, gua pernah. Salah cukur. Terus jadi mirip dia kata temen gue lagi main futsal. Bang lu mirip Boateng bang. Ya, Prince. Gua inget dia pemain yang apa ya? Sebenarnya dia kan apa ya, bodinya bagus kan, tegap. Tegap dia bagus. Dan gue selalu ketukar dia sama Boatengnya Munchen. Ya, betul. Ada dua Boateng kan. Coba dulu sebetulnya. Adik kakak apa ya? Iya, sampai sekarang gue pun nggak tahu ya ini sebenarnya mereka ada kakak. Karena beda negara ya, satu Beda. Ghana, dia Ghana nggak sih? Iya, Senegal apa Senegal gitu. Iya, gini Ghana, Senegal, Afrika lah. Satu lagi Jerman. Sama di gue nih satu ibu bapak beda warga negara bagaimana? Tapi nggak tahu mereka beneran ada kakak, cuman apa tuh cuma marga yang lumrah Iya, di iya. daerah Afrika gitu ya. Kayak Jadi di Italia juga banyak. iya, yang kayak gitu-gitu. marga-marga yang lumrah gitu. Tapi gue karena lu suka tukur Boateng gitu kan. Mungkin kayak kita nih, kayak kita Batak Siahaan, ada Siahaan di sana. Ya. Kenal sih. Ya. Saudara sih harusnya. Tapi kan nggak kenal. Padahal nggak kenal ya. Nggak kenal juga ya. Tapi ya gitu mungkin dulu marganya sama gitu ya. Ya. Nah, sama ada satu lagi gue mau nambahin. Ada momen golnya lawan Barcelona, gue lupa tahun berapa. Itu bagus banget. Poli bukan sih?
Hah? Bukan volley ya? Bukan yang dia dapat bola terus kayak digocek dari belakang gitu kayak gimana sih? Terus ditendang sudut sempit, kipernya udah jatuh kaki gitu masih gol sudut sempit padahal. Gue inget Itu dia kayak main iya, hajar aja. tendangannya kenceng banget ya. Ya gue inget. Bukan volley ya? So gue yang bukan volley ya? Enggak, yang gue nggak tahu kita sama apa enggak, cuman yang gue maksud itu nggak volley, tapi itu sudut sempit dan itu bagus, gol bagus. Oke. Maksudnya di klip Milan gitu ya suka diputar itu. Ya. Oke. Yang kedua Om. Yang kedua ini sebenarnya baru cabut. Oh, Baru cabut. Tapi kan karena dia udah pergi tetap jadi history kan. Jadi history jadi history Milan kan. ya. Tonali Oh, baru cabut. gila, gue harus memberikan aplaus. Gue baru sebelum syuting ini, gue baru nonton highlightnya lagi. Betul, gue nonton highlightnya. Bagus anjir. Bagus banget mainnya. Bagus banget mainnya. Dan itu dia posisi emang dia banget gitu. Dari samping di umpan crossing, dua pemain di sini dijaga di Newcastle gitu ya. Dia terobosan Dia lari. masuk dalam gitu. Ada jatuh. kesempatan langsung di tendangan gunting ya. Apa namanya itu tendangan gunting gitu. Dan gol itu keren banget. Ya. Gol pertama pembuka Gol lagi. nomor pembuka. Gol pembuka lagi. Kita sempat bahas di apa? Di WA sebelum kita bikin konten, gue bilang Tonali keren banget, bilang gitu. Debutnya gokil. Gue tahu tuh dia nyetak gol, cuma gue belum sempat nonton gimana golnya. Baru tadi gue tonton tadi. Bahkan pertama ini debutnya dia, pertama kali laga pembuka langsung golin. Bah, gue ngeri nih anak bersinar aja. Menang 5-1 ya? Menang 5-1. Dan yang ngeri adalah nanti ketemu Milan di Liga Champions. Kalau buat undian, Iya, dia karena kan pot 4 ya? Milan 3. Milan 3. Kalau sempat ketemu, aduh. oh my god. Gue gak tau gue bakal sakit apa sih. Ya, dulu ntar dia golin lagi. Aduh, itu tuh yang paling ditakutin kalau pemain Milan baru keluar terus ketemu Milan langsung kayak aduh, dia kan pasti mau nggak mau Bela profesional dong, kan. profesional dong. Gitu. Tapi ya, itu sih. Tapi dia cepat nyetel loh, karena nggak banyak pemain Italia yang cepat nyetel Liga Inggris. Betul. Lo name it lah, nggak terlalu banyak loh yang bisa. Karena Orang kan ngomong Italia defense, Inggris kick betul, and rush gitu kan. betul. Buktinya dia harus nyetel gitu, hebat banget. Karena tapi kebetulan sih memang Liga Italia juga kan udah berubah ya. Kayaknya Ya. sekarang kan mainnya lebih cepat daripada dulu. Dulu kan mentok Lama tengah, banget. mentok tengah, mundur. Ya. Mentok tengah, mundur. Sekarang tuh kayak sekarang Milan lah, Leao, Theo juga larinya udah kenceng Ya, gitu. main counternya masih udah oke lah, main Oke speednya lah. gitu. Dan bahkan lu lihat nggak gol kedua, gol ketiganya? Gol Gua keduanya? lupa. Si Isak ya? Isak ya? Gol keduanya itu pokoknya gua nggak tahu istilahnya apa kalau di bola ya. Dia tuh second assist. Gua nggak sih dia. Nggak, dia second assist tadi dari dia di Oh, iya, iya. ke pojok, Oh ini nih. di crossing. Iya benar-benar. Dia kayak gol waktu lawan siapa Ya. yang disundul sama Giroud. Hmm. Model crossing gitu, tapi nggak disundul tapi ini. Ya. Jadi dia umpan tinggi Asik. ke dalam kotak gitu ya dari tengah nih kok ini lapangan nih. Ini dari sini diumpan nih set. Kalau dulu kan di Milan disundul Giroud kan gol Ya. ya. Kalau ini di balikin ke tengah lagi. Kan Ah. disundul apa kaki ya? Kaki. Pakai kaki dibalikin ke tengah, disorong Ya. langsung gol. Ah itu oke itu Itu oke. itu kan berarti termasuk instingnya dia sebagai build up ya. gelandang keren ya. Dia tahu di sono gue pasin sono. Iya. Ya. Itu hal yang udah pernah dilakuin di Milan tuh. Gila, berarti kan ya kita benar sih kita sempat kehilangan Tonali dan episode kita sebelum-sebelumnya kita bilang bahwa kita sangat sedih juga ngelihat dia keluar karena memang dia cinta sama Milan, dia juga apa ya? Emang bagus juga dia bahkan apa sih namanya? Rela gajinya segitu-segitu aja di Milan kan. Dipotong dengan klub yang minati dia banyak banget gitu. Sekarang ke Newcastle gaji hampir 3 kali lipat. Betul. 8 juta euro. Kalah Leao yang tertinggi di Milan Iya. kalah. Orang Milan cuman 4 juta UMR-nya. UMR-nya. Oke, di Milan Now sekarang. Ini Oke. gua acak-acakan ya, kita tuh nggak runut karena namanya juga kan berita gitu, berita yang hadir aja. Ya. Boleh Om dibaca. Apa tuh Milan now? Genoa, nah ini ada berita yang lumayan update ya. Genoa dan Cagliari menginginkan Colombo. Kemarin golin dia tuh pada. Golin. Golin. Ya, dia tuh kayak striker ketiga lah sekarang ya, Iya. CF ketiga ya. Giroud, Okafor, baru Colombo gitu. Tapi satu sisi dia memang menegaskan sebenarnya dia pingin cari jam bermain. Betul. Ya kalau Genoa baru masuk Serie A lagi ya? Betul. Apa sih? Gue lupa lagi masuk Serie A. Gua nggak lupa. Pokoknya satu di Genoa deh. Genoa emang lagi banyak ngincer-ngincer nih karena baru masuk Serie A lagi. Jadi
kalau menurut gua sih kalau emang dia butuh jam terbang sih, gua sih setuju aja sih dia ke Genoa atau Cagliari sih. Genoa salah satu klub yang ngeselin sih, karena Milan susah banget ngalahinnya. Bener, aneh banget ya, aneh banget. Mau Genoa di posisi berapapun lagi jelek, lawan Milan pasti susah aja ngalahin ini. Nah, selanjutnya Lu ada, setuju tapi? ya demi kebaikan dia sih ya, karena di Milan juga dicadangin percuma gitu, jadi nggak main, kurang Buat dapat jam perkembangan main sih. buat perkembangan pribadi Dia sebenarnya. masih umur 21, Iya. perkembangannya udah harus jam tayaknya. Kalau umur jam terbang, Jam terbangnya udah kalau banyak. kalau umurnya udah 30-an ya cadangan ya udahlah tinggal terima gaji gitu. Iya. Ada juga sih pemain-pemain kayak begitu males ya udahlah terima gaji aja. Tapi kayaknya Bakayoko lu. nah Gino sama Cagliari ini lagi berebut nih. Colombo kan masih muda dan sebenarnya nggak tahu ya karena jarang main di Milan kita nggak tahu juga sih progresnya sebagus apa. Tapi yang jelas kemarin di friendly match dia golin. Berita kedua CDK deal akhirnya ke Atlanta. Itu bener-bener udah fix apa? Udah deal. Udah bener-bener deal ya? Ah. Udah deal ya? Udah deal. Nice. Oke. Tapi itu masih loan ya? Statusnya Ya, loan betul. Loan dengan option to buy ya? Betul. Harga loannya 3 juta euro, option to buy-nya musim depan 23 juta euro plus 4 juta euro lagi bonus. Ada gua nggak tahu lah apa bonusnya kalau apa gitu ya. Cuma jadi kalau dihitung-hitung ya lucu juga tuh. Jadi kalau dihitung-hitung 3 tambah 23, 26 tambah 4, 430. Milan basicnya harganya sudah rugi bandar 5 juta euro. Tapi emang ya mau gimana Mau karena gimana? di Milan juga Harus rugi bandar. di Milan juga nggak berkembang Ya. pesat juga yang dipikir yang tadinya dia waktu masuk ke Milan diperkirakan sama Maldini adalah calon gelandang bagus, Ya. bakal bersinar ternyata Ya. mandek. Ya Di Milan juga kadang nggak jelas, pernah jadi striker, Ya benar. pernah jadi sayap kanan. Jadi gue sebenarnya sih kalau mau direlakan, sebenarnya gue gimana ya? Gue antara sayang nggak sayang dalam artian gue dulu berharap banyak dari dia. Betul. Karena gue ngeliat cuplikan ya, gue nggak tahu karena kan kadang-kadang cuplikan suka diambil bagus doang. Iya, Cuma iya. kan dari statistiknya dia kemarin tuh sebelum diambil Milan tuh dia berapa belas gol satu musim, berapa assist. Dengan pemain muda itu bagus. Udah mas gue, ih, belum sekelas klub yang masuk di Eropa ya, klub dulu kan masuk di Eropa juga ya. Ngalahin ini kan Madrid waktu itu pernah. Iya, sekelas klub Eropa Iya. mainnya oke, sama gue nih boleh juga nih, sama gue golnya belasan gitu-gitu. Ya tapi kenapa gue nggak tahu Milan ya, dia nggak- nggak bisa beradaptasi atau Di gimana? Milan malah nggak nyetel. Malah ngeflop ya. Ya udah mau gimana lagi, terpaksa harus di bandar 5 juta euro lah. Nah, selanjutnya, tapi lu ini nggak, oke nggak? Apa? Dia kata Atalanta. Gue sih oke aja. Oke aja lah ya, gue juga oke aja sih daripada dia nggak berkembang. Soalnya dia katanya nggak mau keluar dari Italia. Ya, karena kayaknya ada harapan dia untuk balik ke Milan. Enggak, soalnya dia Apa? soalnya dia emang ada tagihan pinjol di situ. Nggak boleh itu lebih nggak boleh sih. Nggak boleh main di luar negeri kalau tagihan pinjol. Nggak. Kayaknya dia masih berharap pengen main di Milan supaya apa Dilihat ya. dilihat ataupun masih kayak cara bermainnya pun di Italia kan. Jadi kalau balik lagi ke Milan masih masih bisa oke nyetel gitu. Karena kan Dia masih pribadi sih masih suka banget Milan Iya. ya. Cuma nggak tahu ya, kalah kesempatan jatuhnya jadinya. ini berita selanjutnya ini Om. Sebenarnya ini nanti kita bahas pengennya tipis-tipis ke rumor lah sebenarnya. Tapi ini kayaknya kita bahas kita pindahin terakhir ke Milanonya. Karena Oke. ini ada rumornya juga nih yang Oke, bikin boleh. kita tadi ngebahas di WhatsApp. Sebelum syuting ya. Iya, kita deg-degan juga nih kalau ini terjadi. Aduh, Mamma mia. Saya bingung nanti bagaimana ini gitu ya. nah, oke, ini Next. Mesias fix ke Genoa. Nah, ini baru. Ini udah fix dengan harga 1,5 juta. Tapi nanti di akhir musim atau akhir pembelian wajib beli, Wajib beli berarti ya, bukan option beli bukan ya. option, wajib. Wajib beli 1,5 juta. Berarti total 3 juta ya. Udah Sebenarnya tua. ini tetap rugi bandar juga ya. Tapi udah tua juga Ya, dan udah tua sayap sih. kanan Milan udah numpuk. Udah numpuk. Tapi maksudnya untuk emang harus dikeluarin harus dikosongin squadnya ya. Oke lah, nggak apa-apa juga sih Mesias ke Genoa. Nah itu tadi gue bilang Genoa lagi banyak incer-incer si Mesias, Betul, si Colombo. Jadi benar-benar lagi perbaikan squad sih karena dia baru masuk Serie A lagi ya. Mungkin cari-cari pemain loan gitu. Minimal untuk bertahan di Serie A. Karena dia dulu
kayaknya gue jarang-jarang denger Genoa bisa ke seri B. Betul. Gue baru tahu, bukan baru tahu, maksudnya kaget juga pas dulu dengar gue baca kok Genoa ke seri B gitu, karena termasuk tim yang harusnya papan tengah gitu ya. Nggak tahu lah kenapa kemarin bisa kalah seri B. Mungkin keuangan kali, jadi pembelian pemain juga kurang kali. Lanjut Tom. Next, nah ini bek kiri dari Milan, Balotore ke Werder Bremen, tapi masih proses negosiasi kan. Betul. Jadi belum fix banget. Lo sendiri setuju nggak? Gue sih setuju. Gue setuju lah. Setuju lah. Karena apa ya? Karena memang jelek juga sih mainnya. Kalau gue ngelihat kemarin kan sempat main si Bartesaghi Iya. ya. Bartesaghi pemain mudanya Milan Iya. langsung dipanggil. Malah si Balotore nggak dikasih kesempatan tuh. Jadi Bartesaghi dibikin LB di babak kedua ya gitu ya, gantiin si Theo. Oke, maksud gue untuk sekelas pemain muda dengan Balotore yang harganya lumayan dan gajinya lumayan, imbang gitu. Yang mendingan gue pakai Bartesaghi. Iyalah. Jadi jadi duit kan gitu Iya. kan. Apa harga gaji juga pasti kan di bawah, pasti bisa ngosongin harga gaji. Bagus Bartesaghi itu masa depan Itali tuh. Semoga aja semoga tuh nggak cuman pramusim bagus ya gitu, dan nanti di Milan dia kan masih Primavera kan. Ya, yang macam-macam. Di Milan Primaveranya maksudnya makin ditingkatin lagi lah performanya gitu. Jadi bisa naik ke atas. Tapi kalau emang dia udah di planning Milan nggak beli LB lagi, Iya. dia akan di tim senior udah. Bisa. Jadi tim senior terus. Karena nggak ada lagi, kayaknya dikit ya. Nggak ada kan? Kiri nggak ada kan? Sebenarnya kalau dipakai kalau dia bisa pakai. Iya. Si siapa yang betul tuh? Besaran Florenzi. Ya. dipakai bisa. Cuma kan nggak tepat. Dan ini Lord kita, Lord itu nanti. Belum, Iya, nanti. Lord kita ini nggak tahu kenapa kayaknya ditahan-tahanin banget sama Pioli. Sempat kita bahas waktu di live streaming juga sering. Apakah dia punya video bokep bareng Pioli? Ataukah dia punya fotonya Pioli? Apakah dia punya kartu bacokannya gitu? Pioli mungkin pernah salah WhatsApp gitu kan? Wah apaan nih? Sorry bro, ditarik lagi WhatsAppnya. Udah Punya screenshot. Ayo lo gitu. Karena dia pegang kartunya gitu kan. Siapa dia? Dia adalah Lord Krunic. Ya, Rade Krunic. Rade Krunic ini belum dilepas-lepas. Padahal Fenerbahce udah pengen banget ya. Udah pengen. Mau tandemin Ante Rebic juga ya. Betul, dan harganya dinaikin ke 12 sampai 15 juta. Yang mana tuh merupakan standar emang Milan dari Iya. awal semuanya segitu kan. Iya. awalnya. Nah ini lagi dinaikin, dinegoin, tapi masih ditahan Pioli katanya. Dia masih masuk jadi gelandang bertahan. Dan kemarin uji coba main terus om. Main terus. Makanya. Malah si Musa cadang-cadangin. Tapi aneh, nanti pas lagi Serie A kagak main gitu. Aneh banget. Ya gitu sih. Jadi gua pertanyaan-tanya sebenarnya gimana ya kalau di sini satu sisi Badel oke sih. Malah ada ini juga selain Fenerbahce. Apa? Arab Nawar siapa? Arab nawar Lukunin Itu juga. juga. Oh iya. Juga. Soalnya informasi yang gue dapet kan dari Milan Post, dan itu dia update banget gitu. Ini dari mana? Lu baca di mana? Makanya gue dapat berita, Dari gue lagi Al Nassr. gue lupa klubnya apa gitu, tapi gue ada aplikasi yang gue juga kasih gue juga malu itu. Itu suka banyak gosip-gosip juga. Maksud gue, dia mau gabungin ceritanya antara si Dzeko di mana Dzeko? Dzeko kan di Arab juga tuh. Nggak tahu gue. Kan satu negara mereka kan sama-sama Serbia kan, jadi mau ditandemin tuh si Dzeko sama si Krunic. Ya, kalau gue sih, gue nggak tahu juga ya. Sebenarnya sih kalau gue lepas aja sih, karena udah banyak juga nanti gelandang ini. Maksudnya banyak yang bisa dipindah-pindahin, gitu. Banyak yang bisa diplot-plotin gitulah. Kayaknya ngelepas Krunic bukan sesuatu yang bisa merusak performa Milan tahun musim ini sih harusnya. Harusnya. Udah ada itu bagus kok. Udah ada si Musa. Bener. Nah ini soal baju. soal baju. Ini gue belum lihat jujur ya, tapi lu udah ngeluarin Iya. newsnya, gue nanti jadi penasaran nih. Milan ngeluarin baju ketiganya adalah pink ungu. Gila, gue belum pernah lihat. Anjir, lu dapat dari mana beritanya? Ada. Baru hari ini bahkan. Hari ini apa kemarin ya? Anjir, tuh dapat warna dari mana pink ungu? Ini? Anjir, iya bener. Itu ntar lah gua iniin gua. Insert ya. Oh iya. Tapi bagus kok pink ungunya. Iya masih oke lah. Pink ungu ke biru gitu ya. Iya. Jadi kayak warnanya gradasi dari atas Iya. ke pink,
bawahnya Ya, juga biru gitu. Ya, ya. Jadi gradasi warnanya. Ada Oke sih. hijau-hijau apa sih namanya? Karena dulu gua inget banget gua ngecengin Jupe. Pinknya pink banget, ngerti gak lo? Iya, iya, Sama iya. Madrid, pernah pinknya tuh pink banget. Kata gua, oh ini masih berkelas nih pinknya nih, masih oke nih. Gradasinya pink, lama-lama ke bawah tuh biru tuh. Oke. Jadi Milan pertama masih merah, masih merah hitam, tapi merah hitamnya kan udah nggak tipis-tipis lagi garis-garisnya ya. Ya beda-beda kan, ada yang kadang kalau tipis, kalau yang tahun itu dia middle lah, nggak terlalu tipis juga lah. Iya betul. Nah sekarang keduanya apa? Yang kedua putih apa yang krem? Yang putih yang garisnya ada garis hitam. ini nih, Ya, garis hitam merah. hitam merah. Hitam merah di sini. Kemarin dipakai waktu lawan apa tuh? Itu bagus, itu bagus. Nah kalau yang ini, yang krem-krem butok itu yang tadi bagus tuh. Krem butok. Iya krem butok. Aku coba. Ada iya. Aku lupa deh. Yang ini nih. Yang pasti kan Milan tuh yang unik pasti baju ketiga biasanya yang warnanya tuh aneh-aneh gitu kan. Ada hijau lah dulu lah, kuning lah. Kalau baju utama pasti merah putih, baju kedua pasti merah hitam, baju kedua pasti putih. Yang ini. Wah, berapa? Ini masih baru waktu itu. Oh iya juga ya, gua nggak tahu nih. Ini yang kedua ini. Oh iya kali ya. Enggak dong, kedua kemana dong? Ini 2003 dulu. Milan Gue away. cek deh, gue penasaran juga. Jangan malah baju 4 baju. Iya nih. Ada yang ini kan? Yang Iya, kedua. ini kedua. Ya. Ada tuh baju keempat, baju ketiga keempat. Iya ini juga ada. Oh iya. Ya, baju Apa wasit yang pink baju baju keempat nggak tahu juga ya. sih. Iya. Buat Ya. ngeramein toko aja. Tapi bang biasanya utamanya selalu home itu merah hitam, away-nya putih itu selalu. Betul. Pernah anomali tuh dulu tahun berapa? 2003 baru lupa. Yang baju keduanya hitam-hitam. Pernah dulu. Hijau-hijau aja pak. Enggak, itu baju ketiga. Oh ya, hijau-hijau juga ya. Iya, baju ketiga. Ini baju keduanya hitam-hitam. Wah, ini banget dulu. Zaman-zaman dulu. Hitam-hitam. Oke, next. Ya. Next. Ini Nah. yang sekalian bakal jadi Ini. rumor kita. Yang akan jadi rumor dan menjadi basic kenapa kita pakai baju hitam, agak-agak sedih, takut kehilangan gitu ya. Ya. Apalagi dibarengan ada backsound di bawah tuh, lagi check sound. Ada kata Ya, semoga pas jangan. kata-kata ya, semoga jangan ada kata Ya. saya. Nah, rumornya adalah Tapi sebelum rumor itu, Menyong ada rencana mau perpanjang kontrak sampai tahun 2028 Oke. dengan kenaikan gaji sampai 5 juta. Gaji dia kan rendah 2,8. Masuk yang rendah lah. Minimal UMR lah lebih. Gitu kan, 5 juta per tahun. Oh, mau diikat ya. Ya, karena ada rumor-rumor tersebut nih. Rumornya adalah jadi setelah kemarin Bayern Munchen itu beli Kane Betul. sekitar 100-an ya, gue lupa berapa 100 juta. 100 juta euro. Lalu Ada rumor. si Munchen ini kan ternyata kipernya cedera, si Betul. Neuer. Ya. Jadi mereka nggak ada kiper utama nih. Si Sommer kan udah di Inter nih. Betul. Udah hampir deal lah, anggaplah sudah deal gitu ya, si Sommer ke Inter. Jadi mereka ngincer kiper. Salah satu yang masuk radarnya adalah Mike Mignon. Dan itu rumornya mereka nawar 100 juta euro. Anjir. Kalau sempat ini kejadian bro, sempat yang gue bahas Betul. tadi, ini akan jadi pecah rekor kiper termahal dunia. Karena yang sebelumnya itu di 80 juta itu Ya. Kepa. Kepa Di Chelsea. Sebelum apa? Tadi ada 3 peringkat ya yang gue kasih ke lu ya. Ah. Ada Kepa, ada siapa. Itu semua Onana ketiga ya. Yang tahun ini juga ada transaksinya tuh dari Inter ke MU itu ketiga Onana 65 sekian. Ini kalau sempat benar 100 anjir sih gokil sih. Tapi kita sih Kebayang nggak sih lu? kebayang. Harga kiper seharga Kane, Iya. seharga striker Kane. dengan mencetak gol terbanyak Liga Inggris kedua sekarang di bawah Alan Shearer. Lu kebayang nggak sih gila? Gua tuh sempat wah gila Milan sih bakal keren nih, bakal apa namanya? Jadi kayak Milan marketnya bagus gitu. Iya. Tapi di sisi lainnya itu bingung. Nanti siapa kipernya? Masa Sportiello yang kemarin kejeblosan? Iya. Sportiello, gue belum berharap dia akan jadi kiper utama sih. Enggak. Tapi satu sisi nih ya, sorry nih ya. Satu sisi itu uang gede banget bro. Betul. Beli jual Tonali aja 70, kita bisa beli 3-4 pemain. 80 tahun lalu ya? Ya 70 Oh, plus 10 iya, bonus. benar-benar. Kebayang kalau di 100, aduh.
Bisa beli back bagus, bisa beli Ya. back sayap bagus. Kita bisa Kiper yang oke Iya. juga. Aduh, gua nggak tahu, tapi gua nggak tahu. Satu sisi Masalahnya kan akhir Agustus akhir udah mau Agustus tutup udah mau nih. tutup. Kalau sampai kebeli, masalahnya Milan bakal pertandingan bakal 3 kan, 3 champion, Copa sama Liga. Liga. Kalau sampai nggak dapat kiper bagus, bak ngeri juga sih. Iya sih. Gitu. Karena dia Walaupun kiper utama banget sih. betul, makanya dia pengen perpanjang kontrak nih supaya Diikat ya? diikat. Oke, dari dulu bukan lo paling dalam deh. Lo berapa persen ngejual, berapa persen nggak ngejual? Gua 80 enggak sih, Oke. 80 enggak. Karena Ya karena menurut gua terlalu deket waktunya. Kalau dijual sekarang nggak sempet nanti nyari kiper. ya. Walaupun banyak nih kiper nganggur nih, lagi banyak nih De Gea, Oh iya, De Gea free transfer, Bono juga kalau nggak salah, Bono kan bersinar tuh di Piala Dunia. Jadi udah nggak nyanyi di YouTube lagi. Ah beda Bono. Si Bono juga termasuk kiper bagus, dia tuh diincar Madrid juga, karena kan Madrid juga kiper cedera kan. Oh, iya. Dia sempat di kiper, karena banyak tuh De Gea, Bono tuh diincar Madrid. Banyak sih kiper nganggur, tapi takutnya kan nggak cocok dan waktunya terlalu singkat, dia nggak ikut tur pramusim, nggak nyetel gitu. Iya sih. Kalau gue pribadi, jujur nih ya, 65-35. Waduh jauh lu. 65 jangan jual karena bener mepet waktunya gitu. Kalau Benar. kalau sudah ada penggantinya, gue masih oke lah. Karena ini harganya Ya sih. jarang-jarang ya. Donnarumma aja dulu, gue masih ingat banget. Paling tinggi itu 60. Betul. Donnarumma kan beli cuma berapa gitu ya. Ya Dona masih dari Primavera. Primavera. Dulu sorry, dari Primavera terus mau sempat ada waktu dia lagi peak Pengen dibeli gitu Madrid. ya. Dibeli Madrid, dibeli PSG itu tuh harganya tuh lagi naik banget tuh 40-60 lah. Itu tahan. Ujung-ujungnya free transfer kan sayang ya enggak? Makanya Mendingan ini lagi peak-peaknya. ya. Kalau kita udah ready, 100 jual. Tapi bagus sih, maksudnya perpanjang kontrak dulu sampai 2028. Jadi kalaupun nanti memang kita butuh duit nih, jual aja nggak apa-apa. Emang kayaknya udah bener sih yang kita bahas di kemarin tuh. Udah nggak ada lagi yang namanya, One man, one club ya. iya kayak apa legenda di klub itu udah susah sekarang. Susah sih. Karena sekarang udah sport bisnis. Ini di atas 2010 gue belum nemu deh ada yang one man, one club. Ya. Di atas tahun 2010 ya. Kadang keinginan pemainnya ingin bertahan, klubnya yang butuh duit. Mau gimana? Kalau nggak dijual, Ya. pemutaran duitnya nanti sulit juga kan. Serba salah lah. Milan udah pernah merasakan itu soal. Jadi mungkin satu sisi Milan belajar juga ya. Maksudnya dulu pernah merasakan itu di 2011 Iya. langsung ngejual 2 pemain kunci Ibra dan Thiago Silva langsung hancur keteteran. Betul. Gila, langsung, Betul. maksud gua jangan sampai kayak gitu ketika lo ngejual pemain mendingan kayak sekarang lo harus beli ada beberapa opsi gitu Iya. pengganti dan segala macam. 2011 kan kayak ngejual belinya nggak jelas, wah nggak sebanding hancur langsung berantakan bertahun-tahun. Bertahun-tahun sampai ya, kita nggak ngerasain lagi juara Liga Italia kan. Ya. Selanjutnya ini masih rumor-rumor ya. Dari Norwich City. Ya. Namanya susah juga nih disebutkan. Omo Bamidele. Aduh. Andrew, oh nama Andrew kita keren nih. Iya, nama Omo Bamidele dari Norwich City. Ini masih muda juga nih. 2002. 2002 kelahiran berarti masih 22 tahun. Itu salah satu yang mau diincer. Gue nggak tahu ya, padahal dia sebenarnya di radar kayaknya nggak terlalu banyak yang ngincer juga ya. Ini gua pokoknya Nggak se heboh gitu diincer orang ini. Milan kan sekarang lagi gitu. Emang pembelian Milan yang banyak pemain Milan yang sekarang dibeli emang kenceng. Ya nggak terlalu Enggak. banget gitu Bahkan cari. ada yang nggak diomongin, tiba-tiba deal. Ya Loftus-Cheek ternyata yang nggak ada yang kayaknya nggak ada ngincer Iya. ya. Bagus ternyata hat-trick. Betul. Mainnya statistiknya bagus-bagus waktu uji coba. Ya semoga Renders apa yang Iya. nggak ada rumor sama sekali. Tapi yang gue pikir adalah dia kan ini kan central defense ya. Siapa yang di tengah yang yang akan disingkirkan. Ya. Jaya. Kjaer iya, itu benar sih. emang udah yang gue baca tuh dia udah susah sih untuk balik ke performa setelah cedera dulu ya. Setelah cederanya Setelah memang cedera itu dulu kan bagus keteteran banget. Dulu banget. bagus banget emang. Walaupun udah di atas 30 itu masih bagus banget gitu ya. Tapi setelah udah cedera itu udah jauh menurun sih. Dan ya gitu. Kalau dari sisi leadership oke, cuman kalau one on one segala macam udah keteteran. Apalagi
Milan udah harus butuh segera. Satu sisi sekarang utamanya kan Tomori dan Kiau ini udah lumayan nyetel nih. Iya, Udah iya. lumayan sering main bareng, udah lumayan Masih nyetel lah. kita masih ada Kalulu juga. Kalau lu juga. Kalulu bisa kanan bisa tengah. Ya. Dan lihat permainan Simic udah oke. Ya. Pemain mudanya Milan. Tinggal Jadi ya tinggal lihat aja Simic masuk ke tim utama apa masih balik ke Primavera nih ntar. satu sisi gue nggak tahu sih Omo Bami Danieli siapa. Gue juga belum searching sih, cuman ini rumor yang beredar aja karena memang Milan lagi mungkin cari supaya gini kali, Jaga. supaya si Andrew ini bisa dicadangin, nanti yang lain naik, akhirnya dilepas. Ya betul. Kan kayak kalau saat tinggal 1 musim lagi. Ya. Seingat gue ya, tapi ntar gue cek lagi deh. Seingat gue emang ini musim terakhirnya gitu. Seingat gue sih, tapi ntar kita cek. Selanjutnya Oke, rumor berikutnya. ini menurut lu bakal ini nggak gantinya Krunic nggak? Gantinya Krunic bisa jadi Bisa sih. jadi kayaknya Krunic nih Ya. bakal deal ke Fenerbahce. Ya, kalau sempat jadi ini ada Milan Inter gelandang bertahan Juve Nicolo Rovella. Sebenarnya sih dia jarang dimainin kan? Gue juga nggak tahu sih. Ya, karena emang jarang dimainin, betul. Cuman memang katanya dia masih lebih memilih Lazio sih daripada Milan. Tapi gue nggak tahu kenapa Milan ngejar dia. Padahal dia jarang dimainin. Maksudnya takutnya ntar flop, sayang buang-buang duit. Oh, mahal. Nggak tahu, nggak ada harganya sih. Gue juga baru. Dia pengen minjem rumor doang. baru. Dia pengen minjem doang sih. Oh, I see. Pinjam ya. Iya. Ya buat jaga-jaga slot gitu ya. Mungkin. Nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau kebanyakan nanti sayang buang duit sih maksudnya. Apa ada deal-dealan di belakang kita nggak tahu lah. Nah, berikutnya juga, nah ini terus sebenarnya salah satu penyerang yang dulu di Inter Milan untuk jadi utama. Maksudnya salah satu yang Nah, jadi CF utama lah gitu ya. nah, Broha, bacanya Broha. nah. Armando Broha. Status yang diincar sekarang adalah pinjaman. Tapi sebenarnya cukup bagus lah di Chelsea, tapi nggak dapat waktu bermain juga dia, pemain muda juga sebenarnya. Iya. Sekarang Chelsea nawarin ya. Chelsea yang nawarin. Kayaknya karena Chelsea marketnya udah deket nih, karena pemain Milan udah banyak pemain Chelsea kan, kayaknya Chelsea market ya. Chelsea market. Jadi kayaknya tuh kayak, bro, gua ada pemain satu nih, lu mau nggak pakai? Boleh kali ya. Ya oke, lu. Bro, lihat katalog gua nih bro. Iya. Ada nih. Ini ada yang kosong nih, satu nih, lu mau nggak? Gitu. Murah lah, mau gampang lah. Iya. Udah bayar nanti sama gue bisa kasbon, aman. Beberapa kali bayar aman bro, tenang, cincai. Iya. Gitu kali ya. Bisa jadi. Soalnya ini rumornya adalah Chelsea yang nawarin. Aneh kan? Iya. Kayak nih, gua ada pemain, lu mau nggak? Iya. Pinjem aja nggak apa-apa. Nggak usah lu beli, pinjem nggak apa-apa. Kayaknya bener-bener cuci gudang banget ya. Cuci gudang banget Chelsea. Yang pasti sekarang lagi hot adalah Chelsea itu Lukaku tuh. Ya, betul. Sekarang Lukaku tuh kayak di persimpangan jalan nih, ada out of topic dikit. Dia tuh kayak bingung, di Inter udah ketolak. Di Juve ternyata udah mau manajemennya. Fansnya nggak mau. Iya. Pada protes Iya. di Twitter di segala macam. Sekarang bingung manajemennya, yang nggak jadi. Makin bingung. Milan ada rumor sedikit di Milan, cuma dalam hati gua nggak mungkin lah ke Milan gitu kan. Tapi itu lagi kasihan. yang aneh di Chelsea ya bukan aneh. Kasiannya adalah yang gue baca yang beredar adalah Lukaku latihannya dipisah. Karena takut ngerusak mood pemain lainnya. Emang dia semenyebalkan ini. Ya, karena kan Lukaku sempet ini kan sama manajemennya kan. Oh gitu. Iya. Gitu. Karena dia kan Om, dia kan ada kalau gua maaf ya kalau salah. Ada omongan dia nggak pengen balik. Aduh, motor siapa sih? Ada omongan dia nggak pengen balik ke Chelsea. Cuman kan masalahnya di Inter lu kan pinjeman, Iya. lu harus balik. Lo bisa ngomong gitu ya. Tuh. Ntar gua cari. Mungkin dia terlalu yakin kalau gue bakal dibeli sama Inter lagi nih. Gitu Ya, kali ya, terlalu yakin. karena memang di Inter sebenarnya ya mainnya bagus sih sebenarnya. Enggak punya duit aja Inter. enggak jelek-jelek banget. Lukaku tuh enggak jelek-jelek banget sebenarnya di Inter. Tapi nggak punya duit aja. Ya, cuman depannya Inter memang banyak. Jadi memang kadang-kadang diganti-ganti nih ya, cadangan main gitu. Nah, sekarang kita mau terakhir sebelum kita ke penutupan kita mau review friendly match-nya Om. Menurut lu gimana Om? Oke. Brief dulu. Dari mana? Kita langsung all aja ya. Oke. Yang pertama, Milan kalah lawan Trecento Serie C 1-0. Oke. Milan lawan Novara menang 4-2. Ya. Milan lawan S Sahul. Sahul menang 4-0.
Nah, ini yang tadi lu bilang Loftus-Cheek apa? Hat-trick. Hat-trick. Oke, gua waktu Milan Trento itu jujur nggak nonton. Betul. Karena susah nyarinya. Nyarinya susah banget. Itu seri C pula kan. Gue bilang aja ke dia, ada nggak? Nggak ada. Gue cari Twitter kata kunci nggak ada nggak ada. Gua dapet. Gua nggak dapet deh. Novara yang dapet. Itu juga jelek banget. Terus udah gitu besokannya tiba-tiba gue dicengin sama teman gue yang interisi kan. Ya kalah sama seri C. Hah? Kalah ya? Gue cek tuh skor UI kalah. Gue baru ngecek besokannya. Anjir skornya kalah. Aduh kosong sama di gue nih. Aduh sebodoh apa ini? Gue nggak tahu siapa aja pemainnya. Iya. Kok seri C gitu loh anjir kalah kosong. Itu yang kemarin beberapa kali yang kita bahas adalah dari kita bahasnya keseluruhan aja ya. Kemarin juga sebenarnya lawan Novara bagus. Chukwueze sama Okafor golin. Setidaknya kita tahu bahwa mereka udah bisa lah nyetel gitu, udah bisa main bagus gitu. Cuman kebobolan 2 itu menurut gua berarti kan ada yang nggak beres ya. Waktu lawan siapa nih? Lawan Novara kan 4-2. Ya. Maksudnya kebobolan 2 gol itu lawan tim yang bukan Novara sih dari ini. dari gua Novara. Coba kita sebut dulu lah. Tapi satu sisi kalau kalian lihat nih golnya Chukwueze bagus. Chukwueze golinya pakai ininya dia gitu, jurusnya dia digocek-gocek, kipernya pun digocek-gocek bagus sih. Menurut gua oke. Seri B. Okafor golnya depan gawang tinggal nyodor, tinggal sorong doang ya itu enak aja lah. Tapi menurut gua golnya bagus sih Chukwueze. 4-2 kejebolan 2 berarti ada ya setidaknya ada yang harus diperbaiki lah. Kan sempat 3-2, Bro. Iya, Gua sempat deg-degan, benar. anjir, 3-2 jangan sampai 3 sama nih. Benar. Karena 3-2 dulu. Jadi kayak ada yang harus diperbaiki kan di pertahanannya gitu. Apa yang salah gitu. Kemarin kita sering maki-maki Milan tuh dari kanan. Ya. Gue nggak nonton jadinya gue nggak tahu dia. Gue nonton sih, cuma gue nggak full nonton banget sih. Tapi gue nonton gol-golnya Chukwueze suka karena gue berharap aja sama sisi kanan Chukwueze sih. Apakah nanti sisi kanannya masih kita bully di Di musim depan ya? Enggak lah, harusnya enggak lah, udah bagus lah. harusnya udah bagus ya udah numpuk, banyak. numpuk banget malah. Minimal Chukwueze dan si Romero nggak kemana lah. Iya. Atau kalau mau pakai si Pulisic oke lah. Gitu. Iya. Nggak kosong-kosong banget lah yang penting. Terus ada Milan lawan Sahel. Sahel Ini ini 4-0. 4-0. Ini outstanding banget sih si Loftus-Cheek tuh. Tapi Bagus banget. tapi maksud gua kenapa lawan si Sahel lu pakai full tim? Kenapa? Kayaknya gara-gara itu kali ya. Gara-gara udah mau mendekati ini, Ngetes full tim kali ya. Tapi ngetes full tim dengan lawan gua nggak tahu ya Sahel ini di mana. Tapi maksudnya 4-0 doang sih sedih sih sebenarnya. Lu lihat sih Munchen awal-awal friendly match 8-0, 10-0 gitu-gitu loh. Kita sih nggak berharap menang, kita bukan ngomongin masalah gol banyaknya, tapi kalau bisa golin banyak itu kan berarti bola ngalir, serangan ya. formasinya berarti berjalan dengan baik, berarti strikernya nggak tumpul kan gitu ya. Apalagi lawan tim-tim kayak gini gitu. Padahal awal-awal kita udah seneng tuh. Waktu friendly match awal-awal kan menang 8-0, 7-0 sih. gitu. Gue bilang, wah, Tapi abis itu langsung Amerika Tour flop. Wah. Ini friendly match yang bahkan gue inget banget waktu kita di GBK itu gue bilang, ini mah bakal enteng-enteng lawannya udah pasti menang. Di GBK apa yang episode yang lalu yang kita bakalan lawan Trento Novara gitu-gitu kan. betul, ini mah harusnya menang lah. Monza menangnya menang penalti. Iya, 1-1 lawan Monza aja loh. Gue nggak tahu apa karena pengen seneng-seneng doang lawan Monza, apa karena Harusnya enggak ya. biar panjang doang gitu menitnya gitu. Jangan kata dramatis ya. Ya hiburan doang, nggak tahu, tapi menurut gua lawan Monza pun jelek mainnya sebenarnya sih. Lihat deh highlight-nya jelek mainnya. Keseluruhan gimana Om? Menuju ini ada friendly match lagi nggak sih? Apa tinggal sesi-sesi doang Kalau latihan? gua udah tinggal ini dah. Kan tanggal 22 kan Tanggal udah tanding 22 ya. bener. Tapi kan masih tanggal 22 itu hari apa? Senin. 17 tuh Kamis. Apa? Senin atau Selasa? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Astaga. Selasa ya. Oh Selasa ya opening. Oh. Nah, kayaknya openingnya Minggu. Kan Iya. dapetnya hari Selasa aja. Maksud gua kita sih nggak berharap Liga Italia main kayak zaman dulu Om ya. Dulu tuh maksudnya mainnya kayak jam 8 malam. Lebih enak ya. Karena nanti ngaruh ke fisik mereka karena di sana masih panas kan. Cuman tolonglah
Jangan Selasa juga lah. Ya, Selasa juga. Sabtu Minggu pagi begadang nggak apa-apa lah. Tahu nggak sih kalian? Milan, tahu nggak sih kalian fans kalian tuh udah jarang yang muda. Apalagi di luar Eropa, di luar Italia ya. Kalau di Italia kan masih kental ya, anaknya di bawah gitu-gitu. Kalau generasinya lanjutin lah. ya, kalau di Asia kan udah hampir jarang. Janganlah subuh-subuh, jangan di weekday. Butuh kerja kita. Emang yang atur jadwal yang salah. Oke, kalau gue sih Bolonya. Kita akan ada lagi nggak sebelum? Ada dong. Kan kita masih cari tahu nih rumor yang akan beredar. Ya. Sama nanti mungkin squad Bolonya atau nanti kita lihat latihan-latihannya Milan kayak apa gitu. Kadang-kadang tuh latihan banyak yang cedera, banyak yang apa. Gue sih kalau ngelihat kemarin tuh waktu lawan apa tuh yang 4-0 itu tuh si polisi itu kalau main dia agak ngeri gue ngeliatin. Ya. Dia tuh main tuh bukan dasar kusuk tapi kayak nggak takut jatuh, nggak takut cedera gitu. Jadi bola dikejar gitu. Maksudnya kalau kita ngejar bola, di kira-kiranya udah pasti out atau kaki gue takut salah itu, ya udah lewatin aja biarin. Itu udah bener diituin. Dikejar ya. Kayak ngeri banget gue kalau tiba-tiba malah jadi sakit. Kita lihat nanti perkembangannya Milan rumor, apakah akan ada pembelian baru ataukah nanti Krunic deal. Oke. Gue ada satu tema lagi sedikit. Apa? Ini gue dari pribadi gue sendiri ya, semoga ini juga manajemen mendengar ya. Pioli kalau sampai 10 pertandingan awal itu nggak 4 besar, kick. Gue setuju sih, gue setuju. Gue setuju karena menurut gue ini Milan, gue nggak tahu sih Om. Maksudnya ini termasuk pembelian Milan paling boros. Dan di Italia pun Milan nomor peringkat 1, peringkat 2 ya? Apa? Pembelian pemain paling banyak. Peringkat 1 kayaknya. Peringkat 1 ya? Pembelian paling banyak. Hampir setengah tim lebih. Ya. Secara nominal juga paling banyak. Paling banyak. Jadi kalau sampai ngeflop di awal-awal, gue udah sepakat sih lu di-cut karena ini udah urgent sih di tahun ini Liga Champions juga karena giveaway. Kalau ini flop lagi, karena udah nggak bisa alasan. Nggak bisa alasan. Main gue cuma gitu-gitu doang, nggak ada. Lo udah dapet WC, udah dapat polisi, nggak bisa alasan juga lagi. Mero, Renders. Udah gitu kenapa gue bilang 10? Karena di 10 pertandingan awal itu kita akan ketemu 4 atau 5 tim besar. Betul. Roma, Lazio, Juve, Inter itu udah pasti ketemu. Ya. Jadi kita lihat nih, lo works apa enggak sebenarnya, lo capable apa enggak untuk menangani Milan. Kalau enggak udah harus out. Lawan Juve soalnya lu kemarin seri. Penalti aja kalah. Sebenarnya banyak lo kiper pelatih nganggur yang bagus juga. Betul. Bisa lah kalau emang ini. Apa perlu kita balikin Ancelotti? Kalian tidak nyerang. Kan 3 dia. Ya, Kan ini kemarin tim udah 3-3 dia tinggal datang aja udah. Tapi nggak tahu dia habis bawa Napoli juara mau nggak ya? Ya benar. Itu aja mungkin dari kita. Kita lihat nanti Milan rumornya seperti apa yang terjadi. Sama kita ngebahas seminggu terakhir sebelum Milan lawan Bologna. Itu aja. Gua Andi, gua Jules. Kita ketemu lagi nanti di Suara Fans Milan. Forza Lota. Vincerai, non ti lasceremo mai. Bye.